Oke, selamat pagi anak-anak kelas 7. Hari ini Miss akan merangkum pembelajaran kita di bab 2, sedikit mereview kembali apa yang sudah kita pelajari dan sebenarnya juga sudah kalian buat mind mappingnya. Nah, yang pertama, kita belajar tentang ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri makhluk hidup itu dikatakan hidup. Manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme dikatakan hidup karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bergerak. Bergerak sendiri itu dibedakan menjadi dua, bergerak pasif dan bergerak aktif. Aktif itu untuk manusia, hewan. Kenapa? Karena mampu melakukan perpindahan tempat. Seluruh tubuhnya mampu melakukan perpindahan tempat. Sedangkan pergerakan pasif itu pergerakan yang hanya ditujukan secara lambat atau perlahan-lahan oleh tumbuhan. Tidak mampu berpindah tempat ke tempat lain kecuali kalian pindahkan potnya, for example seperti itu. Nah, pertumbuhan yang lambat itu seperti batangnya meninggi, akarnya memanjang, daunnya tumbuh dan seperti itu adalah salah satu bentuk pergerakan pasif. Kemudian yang kedua, peka terhadap rangsangan atau bahasa halusnya iritabilitas, bahasa biologisnya. Nah, ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan yang mereka terima. Contohnya kemarin tuh yang kayak manusia tertusuk paku, langsung cepat-cepat mengangkat kakinya dan menarik pakunya. Atau ketika mata kita terkena cahaya yang silau, segera menyipit atau menutup. Dan begitu pula dengan makhluk hidup lainnya, mereka juga pasti peka terhadap rangsangan yang mereka terima, baik itu melalui cahaya, suara, aroma, dan banyak rangsangan lainnya. Kemudian bernafas. Seperti yang kita tahu, pernafasan itu kita mengambil nafas, menghirup nafas, mengambil oksigen dari udara, kemudian kita menghembuskan nafas, berarti kita mengeluarkan karbon dioksida dan H2O. Nah, beradaptasi H2O itu maksudnya uap air. Nah, yang berikutnya yang keempat, beradaptasi. Beradaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Baik itu secara alami, maksudnya diciptakan seperti itu. Contohnya kayak serangga yang bentuknya kayak daun ataupun dan seterusnya. Tapi ada juga makhluk hidup lain yang bisa melakukan contohnya kayak mimikri, mengubah tubuhnya, warna tubuhnya menyesuaikan lingkungannya, ataupun kita manusia beradaptasi dengan kondisi yang seperti ini, memakai masker. Itu salah satu contoh bentuk dari beradaptasi. Yang kelima, memerlukan makanan atau memerlukan energi sebagai sumber tenaga kita. Dan begitu pula dengan tumbuhan, hewan juga memerlukan makanan. Kalau tumbuhan sendiri mampu melakukan proses pembuatan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis yang sudah kita pelajari kemarin, membutuhkan sinar matahari, H2O dan zat hara dari dalam tanah, kemudian di daun akan terjadi proses fotosintesis, kemudian hasilnya itu berupa karbohidrat, buah-buahan yang kita konsumsi itu, ataupun oksigen yang dikeluarkan supaya kita manusia dan hewan ini bisa bernafas. So, usahakan kalian menjaga dan merawat tanaman karena mereka lah sumber oksigen kita yang ada di bumi. Selanjutnya, 6. Memiliki materi genetik. Ini maksudnya adalah setiap anak, setiap individu, setiap makhluk hidup itu memiliki ciri khas sendiri yang diturunkan atau yang diwariskan dari orang tuanya. For example, kayak mata yang sipit, warna kulit, bentuk rambut, dan seterusnya. Itu diturunkan, diwariskan melalui DNA dan RNA. So, setiap manusia unik. Setiap makhluk hidup unik. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa ini maksudnya zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, yang harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, maka akan menjadi racun toksik bagi diri kita, bagi makhluk hidup itu sendiri. Contohnya tuh keringat, feses, urin, H2O, uap air tadi yang dari
peristiwa respirasi kita, dan seterusnya. Nah, yang kedelapan, berkembang biak ini salah satu bentuk untuk mempertahankan atau menjaga jenisnya. Berkembang biak menghasilkan keturunan demi keturunan dan seterusnya. Selanjutnya, bertumbuh dan berkembang. Untuk bertumbuh dan berkembang berjalan seiringan, tidak bisa dipisahkan. Bertumbuh itu bisa diukur. Kayak pertambahan panjang, berat bisa diukur. Tapi kalau perkembangan tuh hanya bisa dilihat karena kualitatif. Merupakan peningkatan fungsi atau perkembangan fungsi dari organ-organ tubuh manusia. Contoh yang kayak kemarin Miss bilang, oke, kenapa anak bayi harus makan makanan yang lembek seperti bubur? Kenapa kita sudah bisa makan makanan yang keras seperti nasi dan seterusnya? Karena fungsi-fungsi dari gigi kita, dari mulut kita sudah sempurna, sedangkan bayi belum. Nah, seiring dengan perjalannya waktu, manusia akan mengalami perkembangan untuk memaksimalkan fungsi dari organ-organ tubuh. Begitu pula dengan makhluk hidup lainnya. Selesai untuk ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, klasifikasi itu apa sih? Klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang ada pada makhluk hidup tersebut. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Untuk mempermudah kita dalam mempelajari dan mengidentifikasi makhluk hidup yang beraneka ragam tadi, itu yang ada di semesta kita ini kan begitu banyak. Tujuannya supaya mempermudah kita dalam mengenal setiap makhluk hidup. Nah, ada sistem penamaan ilmiah yang disebut binomial nomenklatur atau sistem dua kata. Yang pertama, kata pertama itu genus dan spesies. Nah, untuk penulisannya, nama ilmiah ini selalu dimiringkan. Kemudian hanya satu huruf di awal saja yang kapital. Setelah itu semuanya huruf kecil. Atau kalau tidak bisa menulis, kayak kita kan tidak bisa menulis miring ya, jarang orang bisa menulis miring. Kadang tuh digaris bawahi, tapi ingat cuma satu huruf kecil yang harus cuma satu huruf awal yang harus dikapitalkan, yang lain harus huruf kecil. Seperti contohnya ini, Canis lupus, C-nya saja yang besar, setelah itu dari C ani sampai lupus itu huruf kecil semua. Dan dimiringkan. Kalau tidak bisa dimiringkan, digaris bawahi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ini adalah klasifikasi 5 kingdom seperti yang Miss sudah jelaskan sebelumnya. Oke. Klasifikasi 5 kingdom ini terdiri dari Monera, ada Protista, ada Fungi, ada Plantae, ada Animalia. Nah, fokus ke Monera yang pertama. Jadi ini adalah makhluk hidup yang berukuran kecil, mikroskopis, yang kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang kita. Kita membutuhkan alat bantu seperti mikroskop. Uniseluler, ciri-cirinya uniseluler, bersel satu. Prokariotik, tidak memiliki membran inti. Kemudian pengembangan perkembangbiakannya itu dengan cara membelah diri. Dari satu membelah menjadi dua. Kemudian yang dua tadi tuh satu menjadi dua, yang satunya menjadi dua, berarti sudah jadi 4. Begitupun seterusnya, jadi 1 menjadi 2. Contohnya adalah bakteri dan alga biru. Nah, yang kedua adalah protista. Protista itu ciri-cirinya eukariotik, memiliki membran inti. Ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak. Contohnya itu jenis-jenisnya itu ada protozoa, itu yang protista mirip hewan, alga, protista mirip tumbuhan, ada yang protista yang juga mirip jamur. Kemudian, fungi. Fungi itu adalah dunia jamur-jamuran, tidak berklorofil sehingga dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Hidupnya itu parasit, mengambil zat hara dari tempat dia hidup. Contoh kayu-kayu mati, pohon-pohon yang sudah mati atau pohon-pohon lainnya. Kemudian dinding selnya dari bahan kitin, maksudnya itu yang kayak mudah patah gitu, lembek, tidak kuat, tidak kaku. Nah, selanjutnya plantae. Plantae ini adalah dunia tumbuh-tumbuhan. Pastinya ciri-cirinya tuh eukariotik, bermembran inti, kemudian multiseluler,
selnya banyak, berklorofil itu memiliki klorofil zat hijau daun sehingga mampu melakukan proses fotosintesis, sehingga plantae itu disebut juga produsen, mampu melakukan atau mampu membuat makanannya sendiri. Kemudian berdinding sel dari bahan selulosa. Jenisnya itu ada 3, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Ingat. Oke, selanjutnya ada animalia nih, dunia hewan-hewanan lah, dunia hewan. Eukariotik sama, jadi bermembran inti, multiseluler, bersel banyak, heterotrof. Itu maksudnya hewan ini tidak, atau makhluk hidup ini tidak mampu melakukan, tidak mampu membuat makanannya sendiri. Membutuhkan produsen pantai atau membutuhkan animal lainnya sebagai bahan makanannya. Tidak berdinding sel dan jenisnya itu ada vertebrata dan invertebrata. Vertebrata tuh yang bertulang belakang, invertebrata tuh yang tidak bertulang belakang. That's all. Finish untuk bab 2.